Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu menarik minat belajar anak dengan cinta bersama dengan Mbak Naya, founder Little Friends. Mbak Naya, kalau sesuai dengan tema kita kan ya, menarik minat belajar anak dengan cinta. Mungkin cinta yang dimaksud untuk agar anak-anak ini pengen belajar itu kayak gimana sih Mbak Naya? Cinta yang dimaksudkan dengan anak-anak ingin belajar itu seperti mereka baru datang ke bimbel. Terus kita tanya dulu tadi gimana harinya, tadi udah mandi apa belum sebelum belajar. Jadi cintanya tuh maksud saya dengan kita menyambut mereka datang itu dengan tatapan yang berbinar itu tuh mereka merasa oh saya itu ditunggu. Jadi saya bilang juga sama yang ngajar, miss yang ngajar itu, kalau mereka datang jangan sampai kita nyambutnya biasa aja. Jadi kalau mereka datang itu kami keluar, kami ngejemput, kami sapa dulu, terus diantar seperti itu, terus ditanya dulu tadi gimana, harinya gimana. Dengan cara kita ngomong itu aja mereka tuh merasa oh saya ini ditunggu, saya dicintai. Dengan cara kita menyambutnya dipeluk dulu, salim dulu, narok tas bareng, itu tuh udah hal yang sangat ini buat mereka berkesan sekali, sehingga kalau pulang mereka pasti cerita tadi lesnya menyenangkan. Kan kebanyakan kalau misalnya di sekolah-sekolah aja ya masuk cuma gitu kan ya, masuk belajar ya. Tapi kan nggak ada keasikan, mungkin keunikannya di sana gitu kan. Memang kalau misalnya pun kita ngobrol sama anak-anak itu kan beda ya cara penyampaiannya dengan orang dewasa gitu kan. Tadi belajar apa gitu kan, tadi makan apa, udah mandi belum gitu ya. Dengan cara nada kita bicara, dengan cara kita menyampaikan pesan yang kita tanya ke mereka itu dengan bagus-bagus sekali, dengan teliti sekali, karena mereka itu bakal curhat semuanya kadang kan. Sebelum belajar itu, jadi kita harus tahu dulu gimana perasaan hatinya. Kadang ada anak yang baru bangun, ada anak yang belum mandi terus langsung disuruh les. Jadi kita mengikuti moodnya. Nah, karena kalau belajar itu nggak mungkin dengan mood mereka yang buruk kan. Jadi kalau yang belum siap belajar diajak curhat dulu ke belakang, ke samping sambil main. Nanti kalau suasana hatinya udah bagus, baru masuk ke kelas belajar gitu. Emangnya Mbak tahu trips kayak gitu kayak dari mana sih emangnya Mbak? Sebenarnya mengalir aja ya Mbak, karena ya suka sama anak-anak, terus nggak ngerasa mereka tuh orang lain sih, kayak oh ini that's my kids gitu, ini anakku sendiri. Jadi kayak sampai aduh sedih. Jadi sampai kemarin ada yang ngomong kan, wali muridnya, Miss Naya, si Dirga ngomong, Dirga bahagia banget loh belajar sama Miss Naya gitu. Sedih. Terharu jadi ya. Saking antusias mereka, saking berkesannya gitu kan, seperti yang Mbak bilang tadi kan. Karena sebelumnya kan Mbak bimbel sama orang lain kan, sampai yang bimbel sebelumnya pun ngikut Mbak kan, di bimbel yang baru. Sebenarnya gitu kan. Kita tuh juga nggak merasa loh Mbak ternyata. Oh mereka sayang, karena kan percaya kalau kita belajarnya dengan cinta, mereka balik kasih ternyata. Baru kemarin itu dia ngomong, Dirga bahagia banget mami les sama Miss Naya, Dirga senang di sana belajar gitu. Kita pun ya surprisingly banget aku denger itu dari orang tuanya. Akhirnya berkesan juga di hati ya. Itu juga kan bentuk kita lebih semangat untuk ngajarin mereka akhirnya ya kan. Jadi semata-mata saya tuh ngajar bukan karena uang gitu, karena mereka juga ngasih hati ke kita, dan itu nggak semuanya, ternyata semuanya saya pun nggak nyangka gitu. Dari belajar juga saya harus make sure ya semuanya dapat cinta ya dari kita gitu. Saya ngomong ke miss yang lain, semuanya harus dapat ya, kalian jangan yang ini aja. Saya ngomong uang pokoknya jangan semata-mata karena kalian gajian aja. Aku pun juga gitu. Kalau uang yang nganggap bonus, ternyata anak-anak tuh naruh hati banyak banget. Apalagi kalau saya ulang tahun itu pada nulisin ulang tahun Miss Naya, semoga makin sayang sama Lala gitu. Jadi aku sedih. Mbak, beda banget Mbak kalau cinta dari anak-anak tuh. Sampai ada yang VN gitu, Miss Naya kok nggak dateng, Miss Naya, karena kan kalau
kadang kan saya ada kerjaan lain gitu, yang kantor yang Kalau harus kan ada dikerjakan. gurunya langsung ya kan, yang memang dikhususkan untuk ngajar gitu kan. Iya, ternyata kan balik lagi, mungkin merasa nggak lengkap mereka. Mungkin, nah tadi kan sudah di-spill ya sedikit ya, mungkin suka dukanya sih Mbak selama membuka Little Friends ini apa aja sih Mbak? Itu termasuk salah satunya ya kan? Kalau sukanya banyak banget, Mak. Mungkin nggak bisa digambarkan lagi. Bukan karena pendapatan aja, tapi cinta yang kami dapatkan, kehangatan yang kami dapatkan. Kalau dukanya itu kadang kan gini, ada anak-anak yang lesnya udah lama banget sama saya yang megang dari dia nggak bisa baca sampai bisa baca. Lalu kendala orang tua, ada yang pindah dinas kadangan, jadi harus pisah. Nah itu drama banget. Ada juga yang orang tuanya nggak bisa nganter, itu dia bisa les, biasanya kan diantar sama pengasuhnya, lalu habis itu nggak bisa nganter lagi. Itu aja sih dukanya. Kalau sukanya alhamdulillah lama semua sama saya di tempat itu, alhamdulillah Little Friends-nya bisa beda dari tempat lain. Insya Allah harus bisa bikin anak happy dan nyaman belajar di sana, supaya bisa meneruskan generasi yang lebih baik lagi kan. Kalau belajarnya happy, kalau belajarnya nyaman, terus gurunya juga memberi kasih sayang sama mereka dengan penuh, karena kan cara ajar di rumah sama di tempat lain kan pasti beda dong, Mbak. Nah untuk itu kami harus netral. Seperti misalnya kalau di rumah pasti ada rules-nya, nggak boleh main pasir. Benar ya. Jadi di tempat bimbel kotor gitu ya. Jadi di les itu karena dia ngerasa Miss Naya boleh semua nih. Dia tanya, Miss boleh nggak main pasir? Saya pasti mikir dong, oh di rumahnya pasti nggak boleh. Tapi kan motorik sama sensorinya harus bisa ngerasa pasir ini seperti ini loh teksturnya. Kalau kita genggam dia jatuh. Nah seperti itu. Jadi oh boleh, nanti kita bisa cuci tangan seperti itu. Karena kan role sama di rumah sama di bimbel itu mungkin mereka penasaran gitu. Jadi saya bolehin tapi tetap saya dampingi gitu. Abis itu cuci tangan. Jadi mereka merasa nyaman dengan kita, dengan cara ajar kita. Karena kan ada juga anak yang bilang kalau sama orang tuanya belajarnya marah-marah. Ya pasti pada dasarnya memang gak ada anak yang mau belajar sama orang tua. Mungkin betahnya cuma sekitar 10 menit Mbak. Setelah itu udah nggak mau. Belum lagi orang tua itu kan biasanya banyak pekerjaan juga kan. Udah pulang kerja mungkin capek, mau bermain dan juga ngajarin anak lagi. Iya, banyak ibu pekerja juga kan dititip di tempat kami. Tapi alhamdulillah tiap minggu kan weekly report. Gimana Mbak? Ini kemarin belajarnya ini, saya selalu kasih tahu apa yang dipelajari. Jadi mereka juga ngasih tahu kemajuan dari anak-anaknya. Jadi cuma nggak sekedar les aja. Saya juga harus tahu anaknya udah batas mana yang direkamnya kemarin yang kami pelajari, mereka udah ngerekam batas mana, seperti itu. Nanti diulangi lagi. Tapi kan sambil bermain, jadi anaknya enjoy. Yang penting dikasih pesan sama orang tuanya, ya Bu tolong diajarin lagi, tadi belajarnya tentang ini gitu Tapi kan mereka juga ngerti, ya Miss tadi udah ada dia praktekin, terus progresnya banyak, dan kita juga nggak nyadar ternyata banyak banget Mbak. Jadi kalau mau jelasin tentang anak-anak tuh semuanya mengalir aja, tahu-tahu udah bisa ini, kerasa banget sih sama saya. Dan saya ngerasa mereka deserve sih untuk dapat cinta-cinta yang dari kami gitu. Karena mungkin kan banyak orang tuanya yang sibuk, yang nggak bisa nganter, jadi di tempat bimbel itu saya tanyain. Kan sifat anak tuh kan beda-beda ya Mbak ya. Ada yang mungkin periang gitu kan, ada yang mungkin cemberut doang, terus ada yang menangis nih. Pernah nggak sih dalam sewaktu-waktu tiba-tiba heboh banget ada satu anak yang nangis gitu buat rusuh? Pasti pernah Mbak. Malah ada yang tantrum. Nah kalau yang tantrum itu kan mungkin mereka ini lagi mau ngambil perhatian dari kami, seperti itu. Padahal kalau kita bilang padahal misalnya lagi belajar, tapi ternyata dia nangis apa aja lah gitu. Dia tantrum. Ternyata ya harus gantian kan. Ya udah dibujuk dulu, di ngertiin dulu, mau didiamin, dielus-elus, nggak langsung ditanya sih. Kenapa ini? Biarin aja dia nangis dulu. Yang penting didampingi, dipeluk. Setelah itu mau ngikutin belajar kok. Tapi iya, pernah nggak sih Mbak ada orang tua yang memang mereka tuh pengen banget nitipin anaknya, tapi anak itu nggak mau banget gitu belajar, susah banget diatur. Pernah nggak sih? Pernah ada Mbak, umur sekitar 3 tahunan, dia mau
orang tuanya mau banget nih nitipin anaknya. Iya. Maksudnya tuh nitip santai sekalian Iya. belajar. Nah tapi anaknya nggak mau, bahkan masuk ke bimbel pun nggak mau. Tapi ya dengan dibujuk, dengan diajak teman yang lain untuk manggil anaknya tadi, Iya, sini iya. misalnya sini dulu panggilin yang itu, ternyata mau, karena kan mereka itu jarang untuk sosialisasi sama teman lain, makanya kita harus cari cara nih gimana, karena mereka lihat mungkin temennya banyak, ada yang Iya, iya. takut karena anak rumahan kan. Mm-mm. Tapi dibujuk terus dipanggil untuk manggil temennya yang di luar itu mau kok. Iya, apalagi udah banyak temen kan ya di tempat Mm-mm, bimbel, ternyata jadinya mau, nyaman. udah nyaman. Oke Mbak Naya, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita, yaitu menarik minat belajar anak dengan cinta. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.